semua ini Semuanya diam, beliau mau karena bicara. kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Halo, makasih. Ya, clear ya. Pemirsa, kita masih bersama kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat, Yonatan Andre, dan juga Hakim Agung 2011-2018 Gayus Lumbun. Prof. Gayus, kalau tadi kita lihat tayangannya, seperti ada perlakuan yang sedikit berbeda yang diberikan kepada Ferdy Sambo dan juga kepada Putri dengan tersangka-tersangka yang lainnya. Dan di sini netizen juga sempat menyampaikan bahwa ini kenapa sepertinya ada pengawalan bak seorang jenderal dan lain sebagainya. Kira-kira akan ada celah hukum nggak nantinya, Prof, yang terjadi melalui kasus ini? Tentu ini bisa dianggap berkaitan nantinya proses hukum, tapi saya melihatnya tidak, karena tentu jaksa punya independensi, hakim juga punya independensi, sehingga tidak terpengaruh dengan hal seperti itu ya. Tetapi memang dalam perkara skala besar itu seringkali ada sedikit keramaian di sidang sehingga perlu dipindahkan. Seringkali bom Bali misalnya, itu juga dipindahkan dan itu hal yang biasa saja. Tapi kalau sikap personal itu tentunya perlu dikaitkan dengan yang lain dengan hati-hati yang tidak usah terlalu dikhawatirkan. Saya pikir pengadilan cukup mempunyai perangkat pengamanan ya, dibantu oleh Polri, bahkan bisa TNI. Nah, bagi saya kita perlu perhatikan adalah tetap dakwaan dan unsur-unsur dakwaan siapa saja unsur-unsur lain dari yang bisa JPU. Misalnya saya tetap menekan ahli forensik, ahli balistik mengenai arah peluru dari mana, itu semua akan menjadi kelengkapan sehingga terungkap dengan jelas dan lengkap telitinya dakwaan. Itu lebih konsentrasi ke sana karena ini nanti menjadikan tuntutan akan menjadi putusan. Ini yang perlu kita cermati. Saksi dan ahli ini memang sangat menentukan dalam peristiwa yang seperti ini, yaitu 340 sebagai dakwaan primer. Nanti subsidiaritasnya kalau saya beranggapan ini subsidiaritas ya, bukan gabungan atau bukan ini apalagi tunggal, tapi ini satu dakwaan yang harusnya cukup lengkap ya. Bahwa akan displacing itu hal lain. Supaya memudahkan per orang begitu, tapi juga ada kekhawatiran tentang nanti kesaksian ya, saksi nanti akan muncul banyak saksi. Dan apa yang dicermati dari pernyataan Prof. Gayus tadi, Mas Andre? Karena nantinya akan memungkinkan banyaknya kesaksian yang muncul dalam persidangan. Apakah ada kekhawatiran khusus atau justru memang tetap optimis sesuai dengan ekspektasi jalannya persidangan ke depan? Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus ya. Beliau juga memiliki pengalaman dan jam terbang yang sudah kita ketahui luar biasa. Jadi pada dasarnya nanti memang dakwaan
pihak kejaksaan itu memang harus pada dakwaan primer yang 340, kan ada subsidiarnya juga. Memang splitsing ini justru menurut saya memang untuk mempermudah begitu, sehingga tidak tumpang tindih nanti yang diputus duluan atau yang dimaksimalkan adalah obstruction of justice-nya misalkan begitu, sehingga yang 340-nya bisa dinomorduakan. Tapi kan di sini sudah jelas sikap kejaksaan untuk terus memproses yang 340-nya. Nah, kami di sini saya juga ingin sampaikan bahwa di dalam setiap prosesnya kami juga berharap untuk ditampilkan dan disampaikan secara terbuka setiap tahapan prosesnya kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa pantau terus ini. Dan di dalam prosesnya pihak kejaksaan dan pihak hakim harus dijaga betul ini. Jangan sampai ada intervensi lain. Nah, ini kan ketakutan kita sebetulnya, Mbak. Tapi kami percayalah kejaksaan kita dan hakim kita adalah mampu bekerja secara maksimal, transparan, independen, dan akuntabel, begitu, Mbak. Ya, karena memang sebelumnya pada saat rekonstruksi juga masih ada yang dikeluhkan begitu ya Mas Andre dan juga Prof Gayus terkait dengan transparansi dan juga keterbukaan. Dan tadi saya mencermati pernyataan dari Mas Andre bagaimana jaksa maupun hakim ini perlu independen. Prof, kira-kira keamanan untuk jaksa dan juga hakim dalam kasus ini gimana nih, Prof? Ya. Kalau keamanan itu kalau dipandang perlu, tadi kalau persidangannya bisa dipindahkan, kalau keamanan akan perlu adanya safe house untuk hakim misalnya. Di Amerika itu memang disiapkan itu juri, tapi bukan hakimnya, hakim satu orang, jurinya bisa 10, bisa 12, itu memang di safe house ya. Tujuannya bukan keamanan di sana, tujuannya tidak mendengarkan pendapat umum yang bisa mempengaruhi keyakinannya, sehingga perlu safe house yang menyendirikan, membuat mereka tidak bisa bergabung dengan suara-suara di luar masyarakat misalnya. Itu berbeda tujuan, tapi sama mengamankan tidak terpengaruhnya juri. Nanti hakim baru memutuskan kemana yang dianggap guilty, ini berkaitan dengan pasal yang berkaitan. Hakim hanya mengarahkan kepada pasalnya, tapi guilty or not guilty itu ada di tangan juri. Betul. Tapi itu kan sebenarnya kalau di Amerika, Prof, apakah nantinya akan diterapkan seperti itu juga pada saat persidangan FS dan tersangka lainnya? Ya bisa saja. Kalau nanti majelis hakim jadi di depan, paling di depan dalam suasana persidangan, nanti pimpinan majelis hakim akan meminta kepada ketua pengadilan untuk bertindak seperti apa. Suasananya menakutkan, perlu ada safe house, ya tentu Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan dipindahkan tempat, bahkan sampai dengan safe house yang diperlukan untuk merasa aman, tenangnya para penegak hukum ini. Oke, Mas Andre, silakan tanggapannya, Mas, terkait dengan safe house, keamanan, apakah cukup tenang, puas, atau memang sebenarnya lebih baik Indonesia menganut sistem peradilan maksud kami yang dilakukan di negara Amerika, di mana memang hakim hanya memutuskan pasalnya, kemudian memang menghadirkan beberapa juri. Karena kalau safe house saja dan membuat tidak terkontaminasi dengan suara-suara, sepertinya informasi ini sudah cukup banyak di media maupun di masyarakat. Ya, saya rasa tidak perlulah kita harus yang bagaimana, karena kan kita punya sistem hukum kita sendiri. Tetapi memang di dalam perbaikannya, kalau kita memang harus mengadopsi dan urgensinya memang dibutuhkan, ya kenapa tidak begitu. Tetapi tadi ada yang belum saya jawab terkait saksi-saksi. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan terkait saksi-saksi yang akan dihadirkan itu banyak. Saya ingin mengingatkan, silakan saja saksi-saksi bersaksi, saksi-saksi yang disumpah, tapi jangan pernah coba-coba sekali memberikan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian palsu. Justru itu akan menyerang diri sendiri. Karena jika ada ternyata di situ kesaksian-kesaksian palsu, di dalam persidangan tersebut justru bisa langsung dibuatkan berita acaranya untuk memeriksa keterangan saksi tersebut. Dan jika memang terbukti keterangan-keterangan yang dibuktikan oleh saksi adalah keterangan palsu atau keterangan-keterangan bohong yang menyulitkan, nah itu ada pidananya dan itu juga cukup berat. Jadi itu terkait saksi-saksi tadi, Pak. Oke, baik. Mas Andre, yang terakhir untuk Mas Andre, apakah nanti pada saat persidangan keluarga semua akan hadir, termasuk ibu dari almarhum Brigadir Joshua? Ya, beberapa hari yang lalu keluarga almarhum kebetulan di Jakarta dan kami juga ikut menemani kehadiran mereka di sini. Dan harapan dari keluarga, jika memang keluarga dibutuhkan dan dipanggil untuk
membantu membuka perkara ini seterang-terangnya, maka keluarga sudah menyatakan sikap akan siap dipanggil sebagai warga negara yang baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang memang apa yang diketahui oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga juga menuntut segera proses penegakan hukum ini dapat diselesaikan dan dapat diadili dengan seadil-adilnya. Baik, yang terakhir untuk Prof. Gayus, singkat saja Prof, bahwa saat keluar dari kejaksaan, FS juga sempat menyampaikan bahwa istrinya tidak bersalah. Apakah statement ini kira-kira dapat meringankan atau bahkan melepaskan PC dari perkara ini? Statement ini tentu tidak berpengaruh bagi persidangan. Saya pikir ya itu upaya masing-masing orang dalam membela diri, itu hal yang biasa dan manusiawi. Yang penting kerjasama yang baik. Baik JPU, hakim maupun advokat ini memiliki kerjasama yang baik dengan etikat yang baik. Itu yang penting. Oke, baik. Terima kasih Profesor Gayus Lumbun selaku Hakim Agung 2011-2018 dan juga Mas Yonatan Andre, kuasa hukum dari keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat sore dan salam sehat. Pemirsa, barang bukti kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang bukti yang diserahkan termasuk pistol dan magasin yang digunakan saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Selasa pagi. Dalam foto penyerahan barang bukti ini terlihat sejumlah pistol dan magasin. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyebut penyerahan barang bukti ini masih dalam bentuk verifikasi. Secara administrasi, pelimpahan tahap 2 tetap resmi dilaksanakan besok bersama dengan penyerahan para tersangka. Kenapa diserahkan hari ini barang bukti saja? Karena barang bukti itu banyak. Terkait dengan 12 berkas perkara dan 11 tersangka. Jadi kalau besok diserahkan secara bersama-sama dia butuh waktu yang cukup panjang. Jadi ini hanya memverifikasi, ya, membenarkan antara daftar barang bukti dengan barang bukti yang diserahkan pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menggelar sidang terhadap Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya. Selain kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo juga akan disidang dalam kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan bersama 6 tersangka lainnya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. MNC News akan segera kembali.